jadilah pendonor darah, karena apapun juga donor darah akan memberikan kesehatan dan yang paling penting membantu saudara kita yang memerlukan darah saja. Siap, ingat setetes darah menyambung nyawa. Your blood save my life. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Mutiara, salam kenal, salam sehat, ketemu lagi dengan saya Johansen Hutajulu di acara podcast USM Indonesia Kampus Cerdas Berkarakter. Sobat USM Indonesia, Sobat Mutiara, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh kepolisian. Ya, beliau adalah senator di DPR RI. Masih aktif ya Pak? Ya, masih. Yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Donor Darah Indonesia atau PDDI periode 2022-2027, yaitu Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Haji Adang Darajatun, yang memang Sobat Mutiara, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakapolri. Ya Pak, wah ini keren sekali nih ya. Tahun 2004 sampai 2006. Saya googling ini Sobat Mutiara, ternyata penghargaan beliau dan riwayat pekerjaan kalau kita jabarkan satu persatu habis waktu kita nanti. Ya Sobat Mutiara, sangat senang sekali ya beliau bisa hadir mengunjungi kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia, di mana tadi sebelum kemari beliau melantik pengurus daerah PDDI Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Dan ketua yayasan kita dan rektor kita juga berkontribusi ini. Ya, kebetulan hari ini juga hadir Bapak Dr. Parlindungan Purba yang sangat kita banggakan, Bapak Ketua Yayasan beserta tim. Sobat Mutiara Indonesia, adapun tema podcast kita kali ini ya Pak Adang, saya panggilnya Pak Adang ya Pak? Boleh. Siap. Bang Adang juga boleh. Ya, tema kita adalah donor darah, your blood save my life. Ya, apa kabar Pak Adang? Baik, terutama untuk para pemirsa Sobat Mutiara yang sangat kami hormati. Selamat siang. Baik, terima kasih. Sobat Mutiara, beliau ini jadwalnya sangat padat sekali. Jadi kita akan ambil waktu ini, momen ini menjadi momen-momen yang sangat berharga. Jadi Pak, saya langsung saja Pak ya, boleh ya? Boleh. Iya, supaya tidak tegang kali Sobat Mutiara, kita harus rileks dulu. Karena kalau saya dilihat dari segi usia lebih muda, tapi ternyata lebih muda lagi Bapak kita ini sebagai narasumber. Pak, izin, sejak 2019 Pak, kita ini masih sampai sekarang ini masih melanda pandemi COVID-19. Kira-kira menurut Bapak Pak, apakah hal ini sangat berpengaruh terhadap pendonor? Dan bagaimana Pak kesediaan stok darah kita Pak? Baik, terima kasih Sobat-Sobat Mutiara dan teman-teman sekalian. Yang pasti saya berbahagia sekali, berbangga hati bisa berbicara di studio yang cantik ini. Dan pertanyaannya bagaimana tentang COVID? Ya terus terang kita bersyukur bahwa saat ini mudah-mudahan COVID akan terus berlalu. Lalu dihubungkan dengan masalah persiapan atau kecukupan darah, mungkin pengalaman kita pada saat COVID yang lalu ya, itu betul, menjadi pembelajaran untuk pengurus daerah yang baru saja dilantik, karena bagaimanapun juga musibah itu tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu memang tadi pada saat pelantikan dihubungkan dengan perencanaan tadi bagaimana persiapan atau kesediaan darah. Terus terang aja ketersediaan darah itu tidak menunggu terjadinya suatu musibah. Karena donor darah itu tidak saja kemarin terjadi karena COVID, sangat penting sekali juga untuk ibu-ibu yang hamil, juga masalah-masalah yang berhubungan dengan korban kecelakaan lalu lintas, dan banyak sekali pentingnya darah itu bagi beberapa penyakit lainnya. Jadi saya pikir dihubungkan dengan pertanyaan tadi bahwa apapun juga kita sebagai manusia yang penuh dengan persahabatan, penuh dengan kasih sayang, sangat diperlukan suatu keinginan untuk berdonor darah. Baik, Sobat Mutiara, tadi penjelasan dari narasumber kita sangat apik sekali, karena memang masalah donor darah ini bukan karena pandemi saja Pak ya. Setiap saat, always ya, untuk kejadian-kejadian emergensi juga sangat dibutuhkan.
Kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya ini. Kira-kira Pak, menurut Bapak, bagaimana animo masyarakat ya untuk melaksanakan donor darah di masa pandemi ini? Karena banyak sekali Pak yang kita googling, kita dapat informasi pada takut Pak untuk donor darah. Ini sobat-sobat Mutiara yang generasi muda juga nih Pak, mau butuh ini penerangan langsung dari ahlinya nih Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih, terutama untuk sobat Mutiara ya. Perlu saya garis bawahi perbedaan antara tugas PMI dan donor darah. Ya, jadi kalau PMI adalah suatu badan yang mengumpulkan secara teknis bagaimana mengambil donor darah. Dan sedangkan donor darah Indonesia itu lebih pada mengajak masyarakat, mendidik masyarakat untuk melakukan donor darah. Esensinya bahwa yang harus digarisbawahi supaya orang-orang tidak salah paham, bahwa tugas pokok utama dari PDDI adalah membantu PMI. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dinyatakan bahwa tugas utama PDDI adalah mengajak masyarakat untuk donor darah. Jadi ini penting sekali, lebih-lebih dihubungkan tadi dengan masih adanya ketakutan untuk donor darah. Betul Pak. Ya, mungkin teorinya paling gampang bahwa tubuh kita mampu untuk membangun donor, membuat darah. Jadi kalau darah kita sumbangkan kepada saudara kita yang memerlukan, dengan sendirinya Allah memberikan bantuan. Amin. Di dalam tubuh kita membangun darah kembali dan kita menjadi segar kembali. Oleh karena itu jangan ada keraguan. Sepanjang bahwa memang usia harus 17, sehat dan sebagainya, mari kita donor darah. Karena bagaimanapun juga tidak ada sampai hari ini yang namanya pabrik darah. Hanya kita yang bisa memberikan darah untuk saudara-saudara kita. Iya, menarik sekali nih Bapak. Tidak ada pabrik darah. Artinya tubuh kita sendiri menjadi pabrik darah ya Pak ya. Nah, adanya PDDI ini memang mendukung program-program dari PMI. Betul. Nah, karena seperti yang disampaikan Bapak tadi, mari masyarakat jangan pernah takut untuk mendonorkan darah. Begitu juga untuk Sobat Mutiara Indonesia. Ini Pak, kira-kira kalau tadi PDDI membantu PMI, nah kalau dari promotif ataupun preventif itu seperti apa Pak untuk donor darah ini Pak di PDDI Pak? Preventifnya dalam arti? Pencegahan seperti penyakit-penyakit lain ataupun siapa yang disiapkan untuk donor darah gitu Pak? Ini menarik, pertanyaan yang menarik. Kebetulan kita juga kalau donor darah sekalian check up diri kita. Ya, benar. Karena kalau kita mau donor darah itu ya pasti tekanan darah diperiksa, lalu apakah ada penyakit atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau untuk kami bahwa donor darah itu sangat menguntungkan dalam arti diri kita sendiri bisa ngecek apakah kita sehat atau tidak. Siap. Karena mohon maaf bahwa walaupun misalnya ada yang mendonor darah hadir 100 orang, rata-rata mungkin yang bisa diambil sekitar 70 orang karena tidak semuanya bisa. Tapi tidak berarti dia sakit. Mungkin saat itu dia baru pulang malam sehingga tekanan darahnya tinggi, tidak bisa. Jadi sekali lagi bahwa donor darah selain kita memang memberikan darah kepada saudara-saudara kita, tapi tidak secara sadar juga bahwa saat itu kita diperiksa dokter apakah kesehatan kita baik atau tidak gitu. Ya. Jadi Pak, berkaitan dengan hal itu sebenarnya ini kita sudah mulai lagi nih ajaran baru, mahasiswa mulai masuk lagi. Kira-kira kapan bisa dilakukan donor darah di sini Pak? Ini langsung ditembak langsung nih ya kira-kira, karena banyak nih sobat-sobat Mutiara Pak yang pengen Pak ya supaya lebih sehat lagi seperti Bapak sampaikan tadi begitu Pak. Ya, saya berterima kasih. Ini hari saya melantik pengurus daerah Sumatera Utara. Siap. Juga melantik beberapa pengurus di daerah kabupaten dan wali kota. Jadi apa artinya? Bahwa sekarang dengan kepemimpinannya Pak Purba, saya harapkan mahasiswa lebih banyak datang. Karena gini, dalam konsep di pengurus besar ada 3 kegiatan, yaitu donor darah goes to campus, goes to campus, goes to school dalam arti yang untuk anak, lalu goes to people. Nah, goes to campus itu karena memang ada semacam pemikiran atau hal-hal yang biasa cukup lama. Kalau yang donor darah itu orang tua. Iya, sedangkan betul, sekarang Pak, kita ingin milenial ini harus terus mengembangkan diri. Ya oke, maaf ya, kita kan makhluk sosial gitu ya. Oke, kita tidak punya apa-apa, kita tidak mungkin memberikan sesuatu. Ternyata kita mampu memberikan donor darah kita. Itu berarti kan bagian daripada kita menyumbangkan kasih sayang kita kepada seluruh teman, saudara yang memerlukan. Jadi kalau tadi pertanyaan apa titipan saya untuk teman-teman para mahasiswa, siap, tolonglah jadilah pendonor darah.
karena apapun juga donor darah akan memberikan kesehatan dan yang paling penting membantu saudara kita yang memerlukan darah. Ini cakep sekali nih, saya ada mencatat tadi Pak. Dari 3G kita masuk kategori yang G yang pertama tadi, goes to campus. Ya. Jadi sobat-sobat Mutiara, jangan sampai kita takut untuk donor darah. Ya, walaupun di masa pandemi tidak ada batasan untuk donor darah, karena pastinya di PMI juga ya Pak, walaupun dari PDDI tadi untuk membantu mengedukasi masyarakat, tetap mempunyai safety blood. Ya, betul. Ya gitu ya Pak, karena beberapa hal di UTD ini yang dipastikan safety blood gitu Pak. Nah, Sobat Mutiara, itu tadi beberapa hal yang perlu kita catat. Himbauan dari Ketua Umum PDDI ini supaya semua masyarakat, anak-anak, kaum milenial, generasi muda terpapar dengan materi-materi donor darah, tidak takut dengan melakukan donor darah, dan menyehatkan diri kita bersama. Begitu ya Pak? Betul. Nah, satu ini mungkin pertanyaan terakhir saya, kira-kira Pak, apa pesan dan kesan Bapak untuk generasi muda, kaum milenial, Sobat Mutiara Indonesia Pak? Kesan atau pesan? Kesan dan pesannya Pak. Kesannya saya begitu masuk di kampus ini sungguh menyenangkan. Saya tadi bertemu dengan guru atau dosen apapun juga tadi yang di depan dengan senyumnya yang ramah. Berarti kampus ini kampus yang ramah sekali gitu. Nah, itu kesan, dan untuk pesan terutama untuk para mahasiswa daripada universitas di sini, datanglah apabila ada kegiatan donor darah, karena ingat, setetes darah menyambung nyawa. Itu saja. Siap, ingat, setetes darah menyambung nyawa. Your blood save my life. Ya Sobat Mutiara Indonesia, tolong dicatat itu, jangan sampai lupa. Setiap ada kegiatan nanti donor darah di USM Indonesia, mari ajak semua masyarakat untuk ikut donor darah di kampus kita. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Bapak kami yang sangat keren sekali ini, yang sangat menginspiratif gitu. Saya baca CV-nya, waduh, ini 11-12 dengan Pak Perlindungan Purba. Baik, akhir kata Pak Adang Darajatun, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Semua Sobat Mutiara Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat, salam USM Indonesia, salam cerdas berkarakter. Terima kasih, sampai ketemu Sobat Mutiara di podcast kita selanjutnya.